Nama saya Fadli Hasan, saya di Clean Sheet sebagai Rangers, usia saya 23 tahun. Kalau saya sendiri, daily cleaning sama bersih-bersih rumah, antar rumah ke rumah kayak gitu Kak. Jadi kayak kan di Clean Sheet itu tidak hanya daily cleaning saja. Jadi kan ada banyak kayak bersihin sofa, kayak hidrovakum, cuci kasur yang kayak gitu kan. Nah saya itu lebih ke fleksibel sih Kak. Jadi daily cleaning bisa, terus hidrovakum juga bisa, cuci kasur sofa juga bisa kayak gitu. Jadi tergantung gimana orderannya dan dibagikan sama admin. Awalnya sih kayak aneh aja gitu Kak. Awalnya. Soalnya kan saya nggak tahu nih ada jasa kebersihan yang bisa dibayar kayak gitu. Soalnya kan yang saya tahu cuma kayak kan di setiap kantoran ada kayak office boy-nya. Nah, yang saya tahu itu kayak gitu, nggak ada kayak yang panggilan untuk membersihkan rumah-rumah customer kayak gitu. Di situ tuh jadi untuk beasiswanya itu tidak ada syarat apapun, cuman lebih ke ditawarkan. Dan yang lebih utamanya itu ditawarkan dulu kepada Rangers Clean Sheet kayak gitu supaya bisa membantu dalam biaya kuliahnya. Rencananya sih kalau misalkan sudah lulus, ujung-ujungnya kalau misalkan pertama pasti nyari modal dulu, karena impian saya itu bisa menaikkan citra keluarga yang dimana terkesan buruk oleh tetangga atau apa kayak gitu kan, pengen menjadi yang lebih baik. Yang kedua itu pengen jadi pengusaha, yang pengusahanya itu bisa memajukan desa saya sendiri kayak gitu. Saya sangat berterima kasih khususnya kepada Mas Dikon dan juga Clean Sheet ini karena sudah membantu untuk membiayai kuliah saya sendiri kayak gitu. Yang dimana jika tidak dibantu ini sangat memberatkan kepada saya, dan mungkin saya juga kemarin juga berpikiran untuk cuti dulu kayak gitu. Teman-teman di luar sana, jika kalian emang mempunyai suatu harapan, janganlah putuskan harapan tersebut, karena pasti selalu ada jalan menuju jalan menuju harapan-harapan tersebut terwujud. Program cukup keren sih teman-teman. Tadi Mas Yon mengatakan one home, one hope itu ya. Itu luar biasa, punya mimpi-mimpi yang gede sekali, nggak sekedar bisnis ya. Jadi ternyata social enterprise ini mempunyai masa depan sih menurut saya, Mas Yon, masa depan yang cerah ya. Untuk tidak sekedar duit saja, Betul. tapi lebih daripada itu pengembangan daripada kehidupan generasi muda Indonesia ya. Apa sih cita-cita Mas Yon sendiri? Saya cita-cita menyekolahkan 1.000 anak. 1.000 anak yang disekolahkan. Wow. Iya, karena menurut saya dengan pendidikan ya, saya mengalami sendiri ya. Saya dari Pekalongan, dari kampung, merantau ke Bogor, dapat beasiswa, saya bisa lanjut selesai S2 juga. Itu merubah pola pikir saya untuk maju dan mau berkembang. Karena anak-anak yang kita sekolahin, kita kasih kuliah, pendidikan, itu pola pikirnya berubah. Dia ada impian lagi untuk bisa membahagiakan orang tuanya, untuk membuat mereka keluar dari garis kemiskinannya. Wah. Jadi kalau kita ngelihat ini Mas Yon ya, ada nggak masa-masa yang Mas Yon sendiri mengalami hampir putus asa dengan Clean Sheet sendiri? Ini karena nggak gampang. Iya. Sarjur nggak gampang kan ya? Nggak gampang. Saya udah sering mau nyerah waktu awal-awal mendirikan Clean Sheet ya. Karena kita mendirikan pertengahan 2019, 2020 pandemi. Wow. Mau masuk ke rumah nggak bisa, mau mahasiswa pada pulang karena pandemi. Saya bingung banget waktu itu. Udah mau tutup aja deh, karena udah nggak ada orderan sama sekali. Karena orang mau pesan juga takut orang masuk rumah, iya kan? Dari situlah
Tapi alhamdulillah ada jalannya sih. Saya ngeluarin inovasi baru, layanan desinfektan. Nah dari situlah mulai itu naik drastis. Wow. Dan akhirnya diliput media nasional. Jadi Mas Yon selain sudah pasti ya tidak sekedar memberikan social impact ya, namanya Clean Sheet juga bisnis. Gitu. Iya betul. Gimana membuat proses Clean Sheet dalam customer service? Nah kalau di kita memang ada pelatihannya. Nah akademi itu tuh salah satunya untuk pelatihan cleaning service-nya, pelatihan komunikasinya, mindset-nya, attitude-nya, agar pelayanannya maksimal. Karena kita jual jasa, ya harus pelayanannya maksimal. Tapi dengan pelayanan maksimal plus social impact, ini menjadi value tersendiri untuk anak-anak Clean Sheet bisa meraih masa depannya. Jadi pelanggan Clean Sheet itu ngasih tip, ngasih, Mas ini anak ini mau saya beasiswain ya, karena ini anak ini bagus, attitude-nya baik, kerja di kita juga bagus, saya beasiswain ya. Nah itulah order sama dengan donasi. Jadi mereka memesan Clean Sheet, mereka juga sekaligus membantu anak ini untuk bisa maju ke depannya. Nah tip-tip inilah yang kadang anak-anak suka, yang memang tipnya bisa 100.000, 200.000, 500.000 per anak. Itu kan membuat mereka jadi wah senang dan bisa untuk biaya hidup mereka. Kadang ada yang mesen Clean Sheet karena rumahnya udah bersih, tapi kok mesen kayak gitu. Oh, ternyata memang mau bantu anak ini aja. Gitu Pak. Wah ini keren sekali Mas Jihan, saya sendiri terinspirasi. Saya juga pernah kerja di, bukan Clean Sheet ya, cleaning service waktu saya kuliah di Amerika loh Mas. Bersihin gedung yang cukup gede ya, tantangan demi tantangan, dan rasanya setelah itu sebenarnya kalau mereka bisa lulus dari Clean Sheet Academy aja, saya bisa bayangkan saya diri sendiri ya, lihat ruangan selalu pokoknya harus bersih, tata dengan baik, bau enak gitu ya, dan lingkungannya bisa menjadi lingkungan yang sehat. Untuk berkarya, sehat untuk membangun sebuah relasi yang baik ya. Dan mulia mimpi daripada Mas Yon sendiri dalam Clean Sheet menyekolahkan goalnya 1.000 anak supaya mereka bisa lulus dengan baik ya. Jadi kalau teman-teman Satu Cerita untuk Indonesia mau invest di Clean Sheet bisa nggak? Bisa. Nah coba ceritakan gimana untuk menjadi the next investor Clean Sheet. Siapa tahu nanti buka di mana-mana. Iya betul. Silakan, kita Mas. memang ada program business partnership atau outlet Clean Sheet di setiap titik di seluruh Jabodetabek maupun di luar Jabodetabek. Berapa juta mulai start? Start itu bisa di 100 juta. 100 juta guys. Dari 100.000 dia kamu 100 juta. Mahal banget Mas. Saya memang ini satu outlet, misal dia udah ada jejaring properti. Itu udah selesai. Iya. Ya, atau udah ada jejaring rumah-rumah ataupun kantor, dia udah selesai. Balik modalnya kita itu 3 bulan udah balik modal. Ada yang 9 bulan udah balik modal, karena tergantung merekanya juga kan untuk bisa. Pokoknya 3 bulan sampai 9 bulan balik modal lah. Betul. Itu keren banget sih teman-teman. Kalau mau invest small business, hubungin Mas Jikon dalam Clean Sheet itu ya. Langsung konsultasi langsung aja itu ya. Tadi program yang cukup keren Mas Yon, One Home, One Hope. Sudah berapa rumah yang menjadi One Home, One Hope ini? Kita selama launching sampai sekarang Mas? Ya, udah 500 lebih sih. 500 rumah ya? Betul, yang memang kalau total semua kan memang kita pelanggan Clean Sheet itu udah 5.000 lebih pelanggan Clean Sheet di seluruh Jabodetabek dan Jogja. Jadi ini yang terus kita gencarkan, karena ini kita baru launching itu awal 2022. Nah ini terus kita kejar nih, agar yang berlangganan makin banyak, terus yang bisa dibantu makin banyak. Kita mulai buka titik-titik di apartemen, karena kan udah selesai tuh di apartemen. Keren di apartemen udah membutuhkan itu, dan kita nggak perlu kemana-mana lagi naik motor, enggak. Udah cukup di situ aja. Ini yang terus kita banyakin titik-titik di seluruh Jabodetabek. Ada ide lain Mas, selain Clean Sheet apa ini? Kita rencana sih produk kebersihan. Produk apa? Produk kebersihan seperti untuk pembersihan toilet, kerak. Karena kan kita udah uji coba sendiri. Iya. Kita udah berapa toilet yang keraknya luar biasa itu yang kita bersihkan jadi kinclong. Itu udah banyak banget. Makanya kita terus riset untuk bisa nantinya ke depannya jual juga produk. Karena dari pelanggan pasti minta, ada nggak Mas
produk kebersihan yang Mas bersih ini nih, oh ada Bu, ya ini beli gitu. Jadi kantor juga minta, sana juga biasanya minta kayak ini alatnya bagus Mas, beli di mana ya? Nah gitu. Jadi itu yang akan kita kembangkan. Ini dahsyat sih ya, teman-teman yang penting nggak sekedar bisnis saja sih ya yang membuat Mas Yon clean sheet-nya beda daripada yang lain, yaitu bisnis dengan hati untuk menolong generasi berikutnya dari pengalaman dari Dion sendiri ya. Dan apa sih yang terakhir sebelum kita akhiri ya Mas Yon, harapan Mas Dion sendiri dengan Indonesia atau harapan terhadap clean sheet dan perkembangan selanjutnya? Harapan saya clean sheet bisa menyebar lebih luas lagi ya ke seluruh kota di Indonesia agar bisa membantu lebih banyak lagi anak-anak muda yang membutuhkan. Terus untuk Indonesia, harapan saya anak-anak muda mentalnya menjadi lebih agile lagi, lebih kuat lagi. Karena saya di kebersihan, saya belajar banyak di situ. Komunikasi, ketemu dengan banyak pelanggan, problem solving. Kalau ada komplain gimana saya menyelesaikan masalahnya, leadership, terus dan lain sebagainya. Ini yang membentuk mental saya untuk terus berjuang. Harapan saya anak-anak muda Indonesia, ayolah bersama-sama kita untuk saling tolong menolong, dan harapan saya juga ini bisnis menjadi inspirasi buat anak-anak muda yang lainnya untuk membuat social enterprise lain. Keren. Agar bisa bareng-bareng kita memajukan Indonesia. So teman-teman, dalam satu cerita untuk Indonesia, kita nggak sekedar memberikan bisnis atau ide-ide, tapi setiap bisnis, setiap apa yang kita lakukan, kita harapkan mempunyai social impact seperti clean sheet dan masih banyak lagi teman-teman lain dalam acara-acara kita ini ya. Dan kalau Anda mau rumah Anda bersih, hubungin Clean sheet itu ya, business for helping people. Keren sekali, Mas Dion, sukses ya. Amin, untuk bisnisnya, untuk clean sheet akademinya, para pahlawan-pahlawan clean sheet, dan juga produk-produk yang bentar lagi akan di launching gitu ya. Dan saya percaya bahwa generasi muda ini akan membawa Indonesia menjadi negara yang sangat maju. Amin. So sukses ya Mas ya. Siap. Maju terus semuanya. Amin. Teman-teman, terima kasih sudah nonton video ini. So jangan lupa untuk like, comment, share, nyalakan lonceng notifikasi Anda untuk Anda bisa mengikuti satu cerita untuk Indonesia.